Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika 1. Perlu diketahui bahwasannya materi ini adalah materi terakhir dari perkuliahan Matematika 1 pada semester 1 kali ini. Ya. Dan saya pesankan untuk kawan-kawan mahasiswa bahwa materi-materi yang telah lalu tolong dipelajari kembali dan disimpan ya. Nanti soalnya bisa jadi saya keluarkan kembali pada waktu ujian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita lanjutkan ke materi turunan fungsi. Ya. Sebelumnya kita ketahui dulu definisi turunan ya. Turunan sebuah fungsi adalah fungsi lain dari f aksen atau dibaca f aksen ya. Jadi penulisannya adalah f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c ya. Jadi turunan fungsi adalah fungsi lain yang didapat dari fungsi f ya. Dan turunan fungsi c itu berasal dari limit fungsi c plus h dikurangi fc per h di mana h mendekati 0 ya. Syaratnya apa? Syaratnya asalkan limitnya ada dan bukan tak hingga positif dan tak hingga negatif. Terdapat 3 notasi turunan yang disebut turunan pertama, yaitu y sama dengan fx, yaitu turunannya adalah f aksen x. Ini untuk turunan pertama. Nanti untuk turunan kedua ya tinggal nambah aksennya f aksen 2x, f aksen 3x dan seterusnya. Kemudian dxy atau notasi d dan dy per dx. Ini adalah notasi Leibniz. Oke, contoh ini adalah contoh dari proses menyelesaikan turunan dengan menggunakan limit ya. Jika fx sama dengan 12x min 7, maka carilah f aksen 4. Penyelesaiannya bagaimana? Kita masukkan limit f4 ya. F aksen 4 sama dengan limit, kita pakai rumus yang tadi, pakai rumus sebelumnya. Kita manfaatkan rumus yang ini, definisi. Ya. Kemudian kita masukkan 4-nya, menggantikan x, f4 plus h min f4 per h. Ya. Kemudian limit 12, f-nya ini adalah 12 ya. Ini 4 plus h ini menggantikan x, kemudian min 7, kemudian min 12 kali 4 min 7 per h. Hasilnya kita kalikan 12 kali 4, 12 kali h, hasilnya 48 plus 12 h min 7. Min 48 min 7. Hati-hati ini dengan kurung. Per h. Di mana h tetap mendekati 0. Kemudian kita lanjutkan 48 dikurangi 7 karena ini merupakan sama-sama konstanta, jadi ini bisa dikurangi. Kalau ini bilangan yang punya variabel, ini nggak bisa dikurangi karena nggak ada temannya ya. Kemudian kita lanjutkan hasilnya 48 min 7 adalah 41 plus 12h min 41 ya. Kemudian karena yang satunya plus 41, yang satunya min 41, maka 41-nya ini habis. 41 min 41 sama dengan 0, maka sisanya adalah 12h per h. Berarti limit 12 adalah 12. Kemudian teorema A.
Teorema A ini adalah keterdiferensiasian mengimplikasikan kekontinuan. Jika F aksen C ada atau turunan pertama dari FC ada, maka F kontinu di C. Ya. Namun dalam hal ini tidak berlaku kebalikan dari teorema A, yaitu jika F kontinu di C, maka tidak benar bahwa F mempunyai turunan di C. Ya. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah grafik kartesius ya. Kita lihat fungsi grafiknya ini adalah fx sama dengan harga mutlak dari x di titik asal ya. Fungsi tersebut kontinu di x sama dengan 0. Ini kontinu alias nyambung ya. Tapi tidak mempunyai turunan ya. Ini nyambung tapi patah ya. Oke. Contoh, kita lihat limit kiri dengan limit kanan ya. Limit kiri dari fungsi tersebut, misalkan kita masukkan limit H mendekati 0 ke kiri ya. Berarti limit X plus H min harga mutlak dari X ini juga harga mutlak per H. Kita lihat dari 0 ya. 0 kita buktikan. 0-nya menggantikan X plus H harga mutlak dikurangi 0 ya. Maka hasilnya adalah H per H ya. Kemudian karena ini letaknya di kiri maka dia negatif. Min H per H maka sama dengan hasilnya negatif 1. Kemudian untuk yang limit kanan kita masukkan sama, namun bedanya ini adalah positif ya. Maka karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka ini nanti hasilnya F aksen 0 nanti hasilnya tidak sama. Nah, sekarang timbul permasalahan baru ya. Apabila proses pencarian turunan suatu fungsi menggunakan definisi turunan dapat memakan waktu dan lebih rumit ya. Jadi kalau misalkan Anda memakai limit dalam menyelesaikan fungsi turunan, maka nanti waktunya akan lebih banyak dan lebih lama, tentunya juga lebih rumit. Nah, dengan demikian dipertimbangkan beberapa aturan yang dapat mempermudah dan memperpendek proses pencarian turunan. Yang pertama, teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx atau fungsi x sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0 ya. Maka turunan pertama dari k sama dengan 0. Misalkan fx sama dengan 5 ya, berarti turunannya berapa? Turunannya 0. Misalkan fx sama dengan akar 2, maka turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya ya 0 ya. Itu kalau misalkan suatu konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah suatu bilangan sembarang. Bisa bilangan bulat, bilangan desimal ya, dan lain-lain. Kemudian aturan pencarian turunan berikutnya adalah teorema B. Teorema B adalah aturan fungsi identitas ya. Misalkan ada fungsi x atau fx sama dengan x, maka untuk sembarang x turunan pertamanya adalah 1 ya. Ini masih mudah. Kemudian teorema C, aturan pangkat ya. Ini yang kita garis bawahi bahwa ini yang sering kita pakai ya. Yang teorema C atau aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan rasional, maka untuk sembarang x, maka f aksen x ya, caranya n-nya ini turun. Ya, n-nya yang pangkat x-nya ini turun, kemudian ini nanti menjadi pengalinya x. Kemudian n-nya ini dikurangi 1. Contoh,
Tentukan f aksen x jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah turunan pertamanya sama dengan 3-nya turun. Ya, 3x pangkat 3 min 1. Berarti hasilnya 3x kuadrat. Oke, cukup mudah. Selanjutnya teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka untuk sembarang X, ya, ini K kali F aksen X, maka sama dengan K kali F aksen X. K kali fungsi turunan dari X. Contoh 2. Tentukan 4F aksen X jika diketahui Fx-nya adalah X pangkat 3. Penyelesaiannya gimana? Ini. Berarti kita masukkan atau kita turunkan dulu Fx-nya. Ya, berarti turunannya berapa? 3-nya turun. Kemudian X pangkat 3 min 1. Berarti hasilnya turunannya adalah 3x kuadrat dikali 4. Hasilnya berapa? Berarti yang bisa dikalikan ya ini 4 kali 3 hasilnya 12x kuadrat. Ya. Ya, masih cukup mudah. Kemudian yang E, aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, ya, maka untuk sembarang x, f plus g aksen x atau turunan dari f plus g, maka sama dengan turunan dari fx dan turunan dari gx. Ya, jadi dalam artian misalkan ada dua fungsi, fungsi fx sama fungsi gx, caranya bisa dijumlahkan dulu kemudian diturunkan. Atau bisa diturunkan dulu kedua-duanya kemudian dijumlahkan. Sama saja. Begitu juga dengan aturan selisih. Cuman beda tanda. Kalau ini aturan jumlah ini plus, kalau aturan selisih ini adalah min. Sama saja. Ada dua fungsi fx sama gx bisa dikurangkan dulu baru diturunkan ya. Atau bisa dikurangkan dulu kemudian baru diturunkan, atau bisa diturunkan dulu baru dikurangkan. Ya, ini contohnya. Tentukan turunan dari 5x pangkat 3 min 3x plus 6. Ya, penyelesaiannya adalah bisa pakai notasi ini, bisa pakai notasi Leibniz ya. dx 5x pangkat 3 min 3x plus 6 ya. Berarti ini nanti caranya gimana? Caranya kita turunkan satu per satu x-nya ya. Caranya ya berarti 5x pangkat 3, berarti ini nanti 3-nya turun ya, 3-nya turun. Kemudian x pangkat 3, 3 dikurangi 1 jadi 3x kuadrat. Kemudian 3x, x-nya hilang ya, jadi 3 kali 1. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah 5 kali 3 sama dengan 15x kuadrat min 3. Selanjutnya aturan pencarian turunan. Teorema G, aturan hasil kali ya. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka untuk sembarang x ya, turunan pertama dari f kali g x ya, maka hasil caranya adalah turunan pertama dari f-nya dulu. Kemudian fungsi gx tanpa diturunkan. Kemudian ditambah fx tanpa diturunkan dikalikan dengan turunan pertama dari gx. Langsung contoh, carilah turunan dari 3x kuadrat min 6. Kemudian dikali 2x plus 4 ya. Ini adalah fx yang depan, kemudian yang belakang adalah gx. Oke. Ya, ini supaya tidak rancu, ini yang depan kita
dikasih tanda dx ya, karena ini turunan pertama dari fx. Ini kemudian ini nggak pakai tanda dx, kemudian ini juga untuk fx-nya ini nggak pakai tanda dx, kemudian gx-nya ini pakai tanda dx karena diturunkan. Maka turunan dari 3x kuadrat min 6 ya. 3 kali 2 berarti 6 ya. 6x 2 min 1 berarti ini sama saja dengan 6x pangkat 1. Kemudian dikalikan ini 2x plus 4 kita biarkan dulu. Ini juga kita biarkan dulu. Kemudian turunan dari 2x plus 4 sama dengan 2. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Mengalihkan 6x kali 2x. 6 kali 2, 12. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian 6x kali 4 berarti hasilnya 24x. Kemudian 3x kuadrat kali 2 berarti 3 kali 2, 6x kuadrat. Dikurangi 6 kali 2 sama dengan min 12. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18x kuadrat plus 24x min 12. Oke. Lanjut. Aturan pencarian turunan masih di sini ya. Teorema H, aturan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dan gx itu tidak sama dengan 0, maka untuk sembarang x, oke, sebentar. Kenapa kok gx itu tidak sama dengan 0 ya? Kenapa kira-kira? Ya. Karena seandainya gx itu sama dengan 0, karena gx ini sebagai penyebut, maka nanti hasilnya adalah infinite atau tak hingga atau tak terdefinisi ya. Maka nanti caranya adalah ya, misalkan ada dua fungsi fx dan gx dibagi, maka yang pertama fx-nya diturunkan, kemudian gx dikurangi fx, kemudian turunan pertama dari gx per gx kuadrat. Ini yang gx ini tidak pakai diturunkan, namun cuman dikuadratkan saja. Ya, contoh tentukan turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Penyelesaiannya gimana? Seperti rumus yang barusan ya. Berarti ini turunan pertama dari fx. Ini. Kemudian gx nggak pakai diturunkan. Kemudian fx tidak diturunkan. Kemudian turunan pertama dari gx. Jangan lupa tandanya min per gx kuadrat ya. Berarti gimana caranya ya? Ini diturunkan 3x min 5. Turunannya berapa? 3. Kemudian kali x kuadrat plus 7 dikurangi 3x min 5 kali 2x. Ya, seperti biasa cara mengalihkannya 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali 7, 21. Min 3x min 5 berarti min 3x kali 2x berarti berapa? Min 6x kuadrat. Kemudian min 3x kali 5 kali min 5 berarti min kali min adalah 10x. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya ya adalah min 3x kuadrat ya, karena 3x kuadrat min 6x kuadrat hasilnya negatif. Kemudian ditambah 10x plus 21 ya. Yang bawah ini dibiarkan saja. Tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Berikutnya adalah turunan fungsi trigonometri ya. Untuk trigonometri nanti silakan dibuka kembali modulnya ya tentang limit trigonometri, kemudian bisa dibuka lagi bukunya yang SMA terutama di kelas 11 dan kelas 12 atau buku SMK atau MA ya.
Ada di sini trigonometri. Ya. Ada dua teorema dari turunan fungsi trigonometri ya. Fungsi fx sin x, kemudian gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan, maka turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos. Kemudian turunannya cos itu apa? Turunannya cos adalah min sin. Kemudian teorema B ya, turunnya tangen sekan kuadrat X. Kemudian turunannya sekan X adalah sekan X tangen X. Kemudian turunan kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Kemudian turunan kosekan X sama dengan negatif kosekan X kotangen X. Ya. Ya, seperti ini. Contoh, carilah turunan pertama dari 3 sin X min 2 cos X. Penyelesaiannya gimana? Ya. Penyelesaiannya ya, kita turunkan satu persatu sesuai dengan rumus yang tadi ya. Berarti dx dari 3 sin X min dx dari 2 cos X. Ya, ini tiganya keluar ya. Ini duanya juga keluar. Turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos. Kemudian turunannya cos apa? Turunannya cos adalah min sin. Ya. Kemudian kita lanjutkan 3 cos X-nya itu kita turunkan atau kita tulis kembali. Kemudian negatif 2 kali negatif sin X berarti hasilnya min kali min itu hasilnya plus sama dengan 2 sin X. Selanjutnya aturan rantai ya, rantai apa nih? Rantai kapal atau rantai baja ya. Perhatikan Y sama dengan 4X pangkat 5 plus 6X min 8 pangkat 50. Untuk mencari turunan dari Y ya, ini bukan turunan pangkat 2, pangkat 3 atau pangkat 4 ya. Ini turunan pangkat 50 ya. Roh pangkat 2, pangkat 3, opone pangkat 4 wis nglebak opone pangkat 50 ya. Itu wis tambah ngelebak ya. Dengan cara mengalihkan 50 faktor kuadrat X ya. 4X pangkat 5 plus 6X min 8 dan kemudian mencari turunan polinom berderajat 250 ya. Itu nanti tentu membutuhkan waktu lama dan melelahkan ya. Ya. Jadi untuk mencari pangkat dari 50 ini ya, ini tentunya juga sangat melelahkan ya. Saya sendiri juga tidak mau menghitung ini secara manual ya. Cara yang mudah untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi seperti tadi adalah menggunakan aturan rantai ya. Jangan dibayangkan dulu aturan rantai. Ya, lanjut. Ya, ini teoremanya aturan rantai ya. Misalkan Y sama dengan FU ya. Kemudian U itu adalah GX. Jika G terdiferensiasi di X dan F terdiferensiasi di U, maka fungsi komposit dari F komposisi G, yaitu F komposisi G ini, yaitu berarti nanti adalah turunan dari F komposisi G X ya. Atau caranya ya, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx atau dx y sama dengan du y dikali dx u ya. Bingung dengan teorema ini? Langsung saja kita ke contoh. Tentukan turunan dari Y sama dengan 4X pangkat 5 plus 6X min 8 pangkat 50 ya. Penyelesaiannya gimana? Ya, sesuai dengan teorema tadi ya. Mungkin agak bingung menangkap teorema tadi, tapi kita bisa melihat dari contoh satu ini bisa dijadikan referensi ya. Kita perhatikan yang dalamnya dulu. 4X pangkat 5 plus 6X min 8. Ini
kita namai dengan nama U ya. Dinamai U boleh, dinamai A boleh, dikasih tanda bintang juga boleh. Ya, kalau saya senang pakai cara U gitu aja. U sama dengan 4x pangkat 5 plus 6x min 8. Kemudian ya, ini kita turunkan dahulu ya. Yang dalam ini kita turunkan dahulu. Berapa? 5-nya keluar, berarti 5 kali 4 20. Kemudian X pangkat 5 pangkatnya berkurang 1 jadi X pangkat 4. Kemudian 6X pangkat 1 ya, berarti 1 kali 6, 6. 1 min 1, 0. Berarti 6X pangkat 0 adalah 6. Ya, ini disimpan dulu. Kemudian Y sama dengan, ini kita anggap tadi U pangkat 50. Berarti turunannya berapa? DY per DU sama dengan 50. U pangkat 49 ya. Berarti gimana? Ya. Turunannya pakai rumus yang tadi ya, DY dx dy per dx turunan dari y terhadap x sama dengan turunan dari y terhadap u sama turunan u terhadap x. Berarti ini kita masukkan kembali 50 u pangkat 49 ini dimasukkan. Kemudian berikutnya ini juga kita masukkan ya. Kemudian langkah berikutnya ini kita jelentreh nih. Jelentreh nih itu dietrek-etrek itu dijabarkan. Oh ya, betul, dijabarkan ya. Berarti 4x U-nya diganti 4x pangkat 5 plus 6x min 8 pangkat 49 kali ini lanjut ya. Kemudian ini kita kalikan dengan ini ya, yang belakang ya. Kemudian ditambah 300 ya. Berarti ini dibiarkan saja. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Berarti ini 50 ya. Karena ini juga agak susah untuk mengalikannya karena ini pangkatnya 49, sebaiknya ini diabaikan saja, maka kita kalikan yang tidak ada pangkatnya atau pangkat 1. Berarti 50 kali 20 sama dengan 1000 X pangkat 4 plus 50 kali 6 ya, plus 6 berarti sama dengan 300 dikali ini. Ini biarkan saja, nggak perlu dikalikan. Oke, jadi turunannya ketemu ini. Ya, nanti bisa dicoba lagi diurek-urek di kertas. Ya, nanti masing-masing dari Anda silakan mencoba satu persatu. Ini contoh-contohnya ini diurek-urek lagi di kertas. Jangan cuma dibaca. Oke. Selanjutnya ya, contoh 2 ya. Contoh 2 ini jika Y sama dengan 1 per 2X pangkat 6 plus 6 pangkat 4, carilah DX Y ya, turunan pertama dari Y ya. Penyelesaian ya, U-nya berapa? U-nya adalah 2X pangkat 6 plus 6. Ini kita jadikan U ya. Maka turunannya berapa? Turunannya adalah 6 turun ya. 6 kali 2 berarti 12X pangkat 5 ya. Ini saja. 6 tidak di hasil turunannya adalah 0. Kemudian Y sama dengan seper U pangkat 4 ya. Seper U pangkat 4 itu sama dengan U pangkat min 4 ya. Maka caranya gimana? Caranya negatif 4 kita turunkan. Kemudian U-nya ini negatif 4 min 1 hasilnya negatif 5 ya. Maka ini nanti kita masukkan kembali ya. Min 4 U pangkat min 5 ya dikali 12X pangkat 5 ya. Kemudian kita kembalikan ke asalnya. U pangkat min 5 itu bahwasanya itu dia seper U pangkat 5. Kalau dikalikan min 4 berarti min 4 per U pangkat 5.
Kemudian ini kita masukkan lagi ya. Sini kita pindah ke sini, kita tulis lagi. Nah, lalu min 4 per U-nya kita ganti semula. Ini 2 X pangkat 6 plus 6 pangkat 5 dikali 12 X pangkat 5 ya. Hasilnya berapa? Negatif 4 dikali 12 sama dengan negatif 48 X pangkat 5 per 2 X pangkat 6 plus 6 pangkat 5 ya. Ini bisa ditulis seperti ini. Oke, nanti bisa Anda coba lagi contoh-contohnya. Ya. Selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Ya, tingkat tinggi. Jika fungsi diturunkan, maka turunannya yaitu f aksen berupa fungsi. Ya. Sehingga boleh jadi f aksen juga mempunyai turunan tersendiri oleh f aksen. Ya. Turunan terus diturunkan lagi, berarti jadi turunan yang kedua. Ya. Ya, ini fungsi f aksen 2 disebut turunan kedua dari f karena dia merupakan turunan dari turunan f ya. Notasi Leibniz-nya seperti ini ya. Turunan kedua dari fx kalau misalkan dy per dx atau turunan y terhadap x, maka tulisannya ya turun d kuadrat y per dx kuadrat ya, atau turunan kedua dari y terhadap x. Bacanya seperti itu. Contoh, misalkan ada fungsi y sama dengan 2x pangkat 8 plus 3x pangkat 6 dikurangi 5. Carilah turunannya yang kedua dan turunannya yang keempat. Berarti caranya gimana? Caranya ya kita cari satu persatu ya. Seperti Anda naik sepeda motor, itu tentunya juga dari netral pasti ke gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya ya. Enggak mungkin kalau gigi 1 langsung gigi 5, enggak mungkin. Pasti naik dan turun secara bertahap ya. Misalkan ini dy per dx sama dengan 16, berarti turunannya ini 2x pangkat 8 plus 3x pangkat 6 min 5. 8 kali 2 adalah 16, x pangkat 8 min 1, 7, plus 6 kali 3 itu 18, x pangkat 6 min 1 adalah 5. Ini turunannya yang pertama. Lalu turunannya yang kedua, ya berarti 16x pangkat 7 diturunkan lagi. 16 kali 7. Ya, 16 kali 7 berarti 112 X pangkat 6. 18 kali 5 berarti hasilnya 90 X pangkat 4. Kemudian untuk mencari turunan keempat, ya pasti masuk turunan yang ketiga. Ini dikalikan lagi. Ya, 112 kali 6. Ya, 2 kali 6, 12 nyimpan 1. 6 kali 1, 7. 1 kali 6, 6. X pangkat 6 min 1 sama dengan 5. Nah, 90 kali 4 360 X pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya turunan yang keempat, berarti ini nanti Anda kalikan lagi. 5 kali 672 X hasilnya 3360 X pangkat 4 ditambah 360 kali 3 berapa? Berarti 1080 X kuadrat. Ya, ini. Jadi untuk mencari turunan kedua dan keempat itu bertahap. Ya, naik tangga saja juga bertahap. Oper gigi saja juga bertahap. Makanya mencari turunan juga bertahap. Oke. Oke, sekian dulu presentasi dari saya tentang diferensial ya. Perlu diketahui, nanti silakan sambil mengikuti perkuliahan ini diurak-urak di kertas lagi ya, biar tidak terlalu untuk memudahkan Anda dalam belajar ya. Dan kemudian jika masih ada kesulitan, nanti silakan menghubungi saya, dan misalkan jikalau perlu ke kampus nanti silakan menemui saya di kampus 1 ya. Oke, sekian dulu.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.